Nah, sekarang Mas Rumel mengatakan ada ditemukan kitab manuskrip namanya Al-Arbaun karya Abul Hasan Ali bin Jadid. Angka penulisannya 630. Saya tanya mana kitabnya? Nanti saya tidak mendapat izin karena kontraknya tidak boleh diberikan. Ini aneh kan ya? Kita lagi berdebat kemudian apa namanya ketika ada dalilnya mana? Nggak bisa, nggak boleh. Itu. Ya kita kan bingung ini maksudnya. Ya, kemudian tetapi Profesor Hikam saya tidak anti kalaman Balawi. Dari zaman dulu itu udah banyak yang begitu. Misalnya Ali Asakron nulis kitab Al-Burqatul Musyiqah mengatakan bahwa nasab Abdullah sebagai anak Ahmad ini sudah dicatat oleh kitab-kitab sebelumnya seperti Ibnu Samurah. Lihat di kitabnya Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ternyata tidak ada. Jangankan mengenai nasab itu, orang-orang Ba'lawi yang ditulis pun di situ sebagai tokoh tidak ada. Kemudian Murtada Az-Zabidi mengatakan Al-Ubaidili telah menulis bahwa Ahmad bin Isa hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Kita lihat kitabnya Tahdhibul Ansab, kok tidak ada? Saya tanya Mas Umel, emang kitabnya Al-Ubaidili cuma satu doang? Banyak kitabnya. Kalau tidak ada di Tahdhibul Ansab berarti ada di kitab lainnya. Kitab lainnya mana? Ya nyari sendiri gitu. Ini kan kita aneh-aneh kan gitu. Siapa penasah yang terakhir menulis dan menulisnya di tahun berapa? Nah, itu kalau kita menemukan manuskrip baru seperti manuskrip As-Sajarah Al-Mubarakah yang dulu Daud kemudian ditemukan ada di sebuah universitas di sebuah perpustakaan yang ada di Turki. Itu jelas ada di Turki yang menemukan Al-Marasi dipotret oleh anaknya kemudian ditahqiq oleh Mahdi Rojai. Itu semuanya jelas. Manuskrip itu bisa diakses oleh siapa saja. Nah, ini yang begini-begini nih banyak sekali di Ba'lawi. Jadi, maka dalam teori ilmu sejarah yang telah saya katakan tadi, yaitu argumentium ex silentio itu, argumentium ex silentio, bahwa ketika sebuah proposisi di suatu masa tidak sesuai dengan proposisi yang ada di masa sebelumnya, maka dalam teori kebenaran konsistensi, the theory consistency of truth, itu proposisi yang bertabrakan dengan proposisi kebenaran sebelumnya tertolak. Suatu pernyataan di suatu masa yang berbeda dengan pernyataan di masa sebelumnya yang sudah dianggap benar, maka proposisi ini dianggap kedustaan. Maka saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan nasab Ba'lawi adalah nasabun munqati'un maudhu'un wa nasabun munqati'un batilun wa maudhu'un. Nasab yang batil, nasab terputus dan nasab yang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khair wa sa'ada fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kiai Haji Imaduddin ini masih konsisten dengan kelucuannya, konsisten dengan kekacauannya. Sayang sekali berbasis hujah seremeh itu berani beliau itu membatalkan nasab orang, bahkan bukan hanya satu, tetapi bisa jadi ratusan ribu bahkan jutaan. Saya sudah tuliskan resumenya, ada 3 kekacauan. Yang pertama mungkin itu adalah kekacauan yang paling remeh yang kalian akan memperdebatkan itu. Ketika orang bilang ada tapi nanti belum bisa saya keluarkan, lalu oleh Kiai Haji Imaduddin divonis itu tidak ada. Ini cara berpikir seperti apa? Kalau kita sama-sama dewasa, ada orang yang terikat dengan kontrak, maka kita beri waktu. Jangan diputuskan dulu. Ini malah sudah ditertawakan, dianggap tidak ada, dianggap ngeles. Sama dengan misalnya, sekali lagi ini yang paling receh ya, dari 3 poin itu. Misalnya ada Maman ditantang oleh Mukidi, kamu tidak bisa makan nasi. Gigi kamu itu tidak bisa mengunyah nasi, dan tenggorokan kamu itu tidak bisa menelan nasi. Kebetulan itu bulan puasa. Maman puasa. Kata Maman, bisa tapi nanti setelah maghrib. Loh,
Kita mintanya sekarang kok nanti. Lalu divonis oleh Mukidi, Maman nggak bisa makan. Kira-kira begitu ya, lucunya begitu ya. Kalau kalian masih berpikir, muter-muter, ya, bilang aja tidak ada. Ya kita lihat saja. Kemudian yang kedua, ketika Kiai Haji Imaduddin sudah mulai masuk kepada teori-teori ilmiah, ya, argumentum ex silentio atau silentio, itu ya, kalau kita memahami itu secara ilmiah benar-benar, kita baca di Oxford misalnya ya, di kamus Oxford, dan juga ilmuwan yang bicara masalah itu saya tampilkan di sebelah itu. Mesti ada satu kata yang penting di situ, adalah dokumentasi sejarah. Artinya kamu menarasikan sesuatu di mana tidak berbasis kepada statement yang ada di dalam dokumentasi historis, maka itu namanya hujjah dari kesunyian. Silent itu kan diam. Jadi argumen yang berbasis kesunyian, tidak punya data. Kiai Haji Imaduddin kalau memakai teori ini dengan pemahaman yang benar, lalu dia mengagul-agulkan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Digas Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu beneran ditulis oleh Ar-Razi pada tahun 597, sehingga dianggap yang paling tua, yang tidak menyebut Ubaidillah, dan yang menyebut itu belakangan semua setengah ditolak. Saya tanya, Pak, mana data historisnya kalau Asy-Syajarah itu ditulis tahun 593? Itu kan klaimnya Wahid bin Samsuddin menulis di tahun 825. Kalau berbasis kepada argumentum excellentio, dia itu argumentasinya kosong. Apa kosongnya? Mana buktinya? Dokumen historisnya pada tahun 597-nya. Kenapa? Karena kalau Anda bawa dokumen hujjah argumentum excellentio itu dokumen, Pak, dokumen historis. Kalau tidak percaya, baca bagaimana Jiskak ya, orientalis itu menafikan hadis Bukhari tentang puasa. Karena tidak ada hadis Bukhari ini di kitab yang lebih tua, yaitu kitabnya Musonnafu Ar-Razzaq kalau tidak salah. Tapi nanti kita bahas masalah itu. Yang jelas, kalau Anda bawa-bawa masalah argumentum excellentio itu, maka pernyataan itu harus ada landasan dokumen sebelumnya. Ar-Razi, Wahid bin Samsuddin mengatakan Ar-Razi punya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, harus ada basis dokumen sebelumnya. Cari, Pak, mana naskahnya Ar-Razi? Statement mana yang menguatkan bahwa Ar-Razi itu punya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah? Karena ini kekuatan Bapak satu-satunya kalau masalah kitab, dengan narasi hasarnya itu. Jadi Bapak tidak mengerti. Gampang sekali berstatement, tidak mengerti konsistensi dari statementnya itu. Nanti akan masuk kepada poin ketiga, tambah lucu ya. Teori konsistensi atau teori koherensi. Ini sesuatu yang mudah, Pak. Nggak rumit, nggak serumit baca kitab. Gampang sekali. Jadi kalau Bapak sebut-sebut argumentum excellentio, setiap pembicaraan harus ada basis data historisnya. Bapak mengatakan Asy-Syajarah ditulis oleh Ar-Razi pada tahun 597. Apa basis historisnya? Sudah Bapak runutkan. Yang pertama, Al-Mar'ashi. Tahun berapa itu? 1400. Menemukan lalu disuruh foto kepada anaknya. Itu semuanya 1400. Dalam naskah itu, dokumen tertuanya ditulis pada tahun 825. Tapi dalam dokumen 825 itu dinyatakan kalau dokumen ini ditulis berdasarkan dokumen tahun 597. Mana dokumen 597-nya? Bahkan kalau Bapak pakai teori ini, nanti kitab-kitab nasab itu yang dicetak sekarang itu berdasarkan nasah tahun berapa? Untuk dibenarkan ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada cara lagi. Harus ada dokumen. Apa bedanya menisbatkan kitab ini sebagai punya Ar-Razi dengan menisbatkan ini sebagai anaknya ini? Kan sama, Pak. Mau menetapkan ada hubungan antara A dengan B, entah ayah dan anak atau kitab dan penulisnya. Anda baca tarjamahnya Ar-Razi. Dari sejak orang pertama mengenal Ar-Razi yang paling dekat menjelaskan tentang Ar-Razi, tidak pernah mengatakan Ar-Razi punya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah.
Klaim Ar-Razi punya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah muncul di tahun 825. Berdasarkan dokumen yang usianya di tahun itu. Dulu Bapak sudah pernah bilang kan, kalau hari ini kita menulis, saya tulis wasiat ABCD, ini berdasarkan wasiatnya anaknya raja yang hidup 1000 tahun yang lalu. Maka ini umurnya adalah umur sekarang. Kecuali Anda bisa verifikasi bahwa 1000 tahun yang lalu ada naskah itu. Begitu juga Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Bapak percaya sekali Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu ditulis tahun 597. Padahal Bapak dengar itu dari Wahid bin Samsuddin. Wahid bin Samsuddin tidak bisa membuktikan karena tidak bisa menghadirkan naskah aslinya Ar-Razi. Satu. Yang kedua, kalau Bapak lebih dalam bicara Ar-Razi, membatasi Putra Ahmad menjadi 3, itu tidak akan pernah ketemu dokumennya. Karena sudah terpaut 200 tahun lebih. Terus pernah Bapak bilang, dari mana Ar-Razi tahu? Loh, Ar-Razi kan hidup di Roy. Di Roy kan ada anak-anaknya. Ada Muhammad itu kan di Roy. Ya anggaplah Ar-Razi itu ketemu dengan keturunan Muhammad ini yang ke-5 atau ke-6. Berarti ketemu dengan keturunan Ahmad yang ke-7. Kan Ar-Razi bisa tanya, dulu leluhur kamu yang nama Muhammad saudaranya siapa saja. Berarti Ar-Razi menulis sesuatu yang tidak ada datanya, Pak. Berarti melakukan juga argumentum excellentio. Karena kalau bicara argumentum excellentio itu dokumentaris, dokumentasi sejarah. Itu dipraktekkan oleh Joskak. Ketika dalam hadis Bukhari ada hadis puasa. Kok bisa hadis Bukhari ini menambahkan hadis puasa Sahih Bukhari? Toh pengumpulan hadis yang jauh sebelumnya Bukhari, yaitu Musannaf Ar-Razzaq kalau tidak salah ya. Di mana Ar-Razzaq ini awal-awal abad ke-3 wafat. Ya. Sementara Imam Bukhari ini akhir abad ke-2 baru lahir. Ya. Kalau Ar-Razzaq ini awal abad kedua lahirnya ya. Artinya lebih dulu kitabnya itu ada. Ar-Razi menambahkan Bukhari menambahkan hadis katanya sahih, tapi dalam dokumen hadis sebelumnya tidak ada. Maka ditolak itu. Persis seperti Bapak kan? Karena ini hadis baru. Kenapa dokumen tertua nggak ada? Ditolak. Itu Pak orientalis ya, menolak kesahihan hadis Bukhari, bahkan dia menolak semua hadis. Karena kalau dikejar lagi, Musannaf Ar-Razzaq itu tahun berapa? Itu masih sudah berjarak puluhan tahun, bahkan mungkin 100 tahun ya, dengan wafatnya Rasulullah. Artinya harus ada dokumen di masa Rasulullah. Kalau begitu Pak, Al-Quran pun Pak, yang dicetak itu ya, berdasarkan hafalan. Tidak ada Pak, Al-Quran itu ditemukan manuskripnya secara utuh yang ditulis di zaman Rasulullah. Tidak ada Pak. Yang tertua itu di Birmingham itu patahan-patahan saja Pak, nggak lengkap ayatnya. Jadi kekuatan kita bukan di dokumen ya. Udah jangan terlalu jauh, nanti saya bahas masalah itu ya. Kemudian yang terakhir, Bapak bawa teori konsistensi ya. Teori of truth ya, atau konsistensi of truth ya. The consistent of truth. Ada atau juga koheren ya. Koheren itu sepaket. Ini Bapak kayaknya salah paham. Konsistensi itu Pak antara apa? Perhatikan. Anda baca di sebelah itu yang versi bahasa Inggrisnya itu diambil dari buku ilmu filsafat dan agama Endang, karya Pak Endang ya, itu buku pakem lah di kampus-kampus ya, belajar filsafat ya. Jadi teori konsistensi itu Pak adalah adanya kesesuaian antara satu putusan dengan putusan. Artinya apa? Adanya sesuatu yang kita akui kebenarannya dengan sesuatu yang lain. Bukan berkaitan dengan fakta Pak, bukan berkaitan dengan pembuktian, tapi musallamat. Kalau dalam bahasa kita al-hukmu, sesuatu yang kita sepakati. Maka ini nggak berkaitan Pak dengan yang lebih dulu, tahun dulu, nggak ada kaitannya, nggak ada. Tapi yang penting dalam teori ini adalah ada yang musallamat dulu Pak. Kita sepakati bersama-sama dulu. Makanya dicontohkan, misalnya Soekarno punya anak Megawati, ini semuanya kita sepakat. Maka tidak boleh ada keputusan yang menentang ini Pak. Misalnya Soekarno tidak punya anak namanya Megawati, itu tidak boleh. Kenapa? Karena menentang. Yang boleh adalah pernyataan-pernyataan yang koheren dengan ini Pak. Sepaket. Misalnya anaknya Soekarno ada yang bernama Megawati ya. Jadi putusan yang kita sepakati bersama atau musalamat ya, atau isbat ya, atau truthnya, jadi disepakati dulu Pak sebagai kebenaran oleh semuanya.
Kalau menyepakati itu sebagai kebenaran aja belum, nggak cocok bawa-bawa teori itu, Pak. Malpraktek. Jadi pelan-pelan ya. Kamu bisa browsing lah, saya tidak perlu menjelaskan itu. Simple itu ya. Teori koherensi itu ya. Koherensi atau konsistensi ya. Kenapa saya pakai video? Karena ini saya ingin bicara ini sesuatu yang tidak terlalu rumit ya. Beda kalau baca-baca kitab ya. Jadi kita sepakati dulu 1 tambah 1 2 misalnya. Atau 1 ditambah N sama dengan 5. Mesti kita sepakat N itu 4. Maka ketika 2 tambah N kita mesti akan sepakat 6. Kalau 2 tambah N ternyata 7 kita akan tanya. Lah, kalau diturunkan itu kan yang eksak mungkin ya. Turunkan kepada realitas kita. Atau kembali kepada contoh yang ada di bukunya itu ya. Kita sepakat bahwa Megawati Soekarno Putri adalah putri dari Soekarno. Maka kita juga akan sepakat kalau ada orang bilang Soekarno punya anak bernama Megawati. Atau Soekarno salah satu putranya, salah satu anaknya bernama Megawati. Kita juga akan sepakat kalau Soekarno punya anak 5 perempuan. Sepakat juga, Pak. Kenapa? Karena nggak bertentangan dengan adanya nama Megawati atau tidak. Kecuali 5-5-nya tidak ada yang bernama Megawati. Itu baru bertentangan, Pak. Itu namanya tidak konsisten. Jadi kalau konsisten itu, Pak, jelas ini isbatnya apa, ini nafinya apa. Tidak boleh ada ta'arud. Itu namanya konsisten, Pak. Sekarang bayangkan Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Bapak meyakini itu sebagai sebuah kebenaran kalau Putra Ahmad cuma 3. Sehingga kalau ada orang yang nambah, maka Bapak bilang itu tidak konsisten. Itu kebenaran yang bertentangan dengan data yang lebih tua. Lucu, Bapak. Nggak ada urusan data lebih tua, lebih muda, Pak. Kalau dalam masalah konsisten. Tetapi mana yang sudah kita sepakati bersama-sama tidak boleh dibantah oleh sesuatu yang tidak akan diterima kalau ada konsep yang bertentangan dengan ini. Karena sudah disepakati bersama-sama. Kalau enggak, masalah agama misalnya. Agama yang paling benar baru kita Islam. Kita sepakat. Maka pernyataan tidak ada agama yang benar selain Islam, kita sepakat. Agama yang paling benar adalah Islam, kita sepakat. Orang kalau mau beragama dengan agama yang paling benar ya Islam, kita sepakat. Gimana dengan non-muslim, Pak? Ya nggak sepakat. Kenapa? Karena mereka tidak terima dengan agama paling benar itu Islam. Artinya nggak ada trust di sini yang disepakati bersama-sama. Maka tidak bisa diukur dengan konsistensi of trust itu, Pak. Harus paham. Makanya ada musalamat bahasanya itu. Ada yang kita sepakati bersama. Dan ini nggak berkaitan dengan fakta, Pak. Itu Anda baca. Judgment ya, dalam teori konsistensi ini adalah hubungan antara judgment dengan judgment yang lain. Bukan hubungan judgment dengan fakta. Bukan. Nggak ada urusan. Apakah ini sesuai fakta atau enggak? Nggak ada urusan. Yang penting ini poinnya adalah kita terima bersama-sama. Islam adalah agama yang benar. Itu kita sepakati oleh orang Islam bersama-sama. Nggak berkaitan dengan masalah faktanya, Pak. Kan begitu, Pak. Sholat itu yang wajib adalah 5 fardu. Itu sudah tidak ada yang nolak, Pak. Tidak ada yang menolak. Maka kalau ada orang bilang ada sholat yang wajib lagi, yaitu sholat ke-6, itu ditolak. Tidak konsisten dengan kebenaran yang kita terima bersama-sama. Ada yang bilang sholat yang wajib hanya dua waktu, itu kita tolak. Karena tidak konsisten dengan kebenaran yang kita terima. Begitu, Pak ya. Nggak mesti berjarak dulu, Pak. Enggak. Tapi mana kebenaran yang sudah kita terima. Atau mungkin, tapi kan kebenaran yang kita terima itu ada pertama kali. Tidak boleh dibantah oleh yang setelahnya. Oke lah kalau masalah itu. Tapi nggak masalah. Ini sezaman. Enggak, Pak. Nggak ada kaitannya. Lebih mendekati enggak, Pak. Karena sezaman lebih mendekati itu korelasinya dengan fakta. Sementara dalam teori konsisten itu nggak urusannya dengan fakta. Terbalik, Bapak itu ya. Terbalik. Allahumma dina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.